Kata komen abang ini, kita bisa cek garansi di Samsung Shop. Oke, kita udah masuk nih. Terus kita cari di sini Samsung Shop. Oke, nah katanya tuh ke halaman saya. Nah, kita cek Z Fold gua. Ini udah kadaluarsa di tanggal 24/07/2026. Kita cek nih si S26 Ultra yang kemarin gua beli baru ya. S26 Ultra gue beli di bulan 7. Ini garansinya itu bulan 6 2027. Berarti di bulan 6-nya itu sudah ada pengaktifasian. Kalau misalnya ini memang bisa menjadi acuan 100%. Gue mau lurusin juga ke kalian semua ya. Repack itu mau kata, itu cuma didaftarin doang. Daftarin apa maksudnya emailnya gitu. Itu biar dapat bonus dong. Cannot bro. Dalam jual beli itu tuh ada yang namanya terms and condition yang harus kita sebagai customer dan mereka sebagai penjual itu sepakati. Jadi dilindungi undang-undang pokoknya. Kalau misalnya salah satu bunyi pasalnya, salah satu hak konsumen itu tidak terpenuhi dengan baik, walaupun cuma sedikit, di situ kita nggak bisa sepakat. Dan repack ini, mau cuma didaftarin kayak, mau apa kayak, tetap semua jatuhnya apa? Barang bekas. Tetap semua jatuhnya barang bekas. Jadi gue banyak banget dapat komen kan. Enggak, itu cuma didaftarin doang kok, gini-gini. Ah, lebay lu, mabuk. Gue dibilang mabuk. Gue orang Islam. Ya, gue Muslim. Gue nggak boleh mabuk. Oke? Gue nggak boleh mabuk dan gue nggak boleh menipu. Ya, karena itu suatu hal yang dilarang keras. Ya, jadi gue memerangi ini semua. Bukti konkret di lapangannya, itu banyak sekali. Dari komen juga kalian bisa lihat. Banyak sekali orang-orang yang kena scam. Ya, bilangnya baru, ternyata repack. Dan ada yang bocorin lagi nih. Repack itu keuntungannya nggak cuma 1 juta bang, tapi bahkan bisa lebih besar daripada itu. Masya Allah, gue bilang astagfirullah. Jadi teman-teman, udahlah gitu. Mau apapun, mau gimana pun, repack itu tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun metodenya, bagaimanapun kondisinya, ya pastinya HP repack itu kondisinya harus bagus. Kalau kondisinya nggak bagus, nggak meyakinkan untuk diembel-embelkan menjadi barang baru. Tapi gue menyadari sinyal bagus dari Samsung, terutama Samsung Indonesia. Gue buka si Samsung Shop itu tadi, udah muncul tuh begitu. Dan itu munculnya tuh nggak gue trigger dulu. Gue buka yang bagian apa tadi, saya itu profilnya kayak di sosmed tuh kayak profil kita lah. Itu langsung muncul tuh, daftarkan produk. Itu mantep. Tapi terus ada permasalahan lain. Banyak sumber mengatakan Samsung masih menggunakan nota pembelian sebagai acuan garansi. Jadi itu tadi hanya estimasi. Dan yang tahu apakah estimasi itu bisa 100% kita percaya sebagai kapan tanggal aktivasi pertamanya, alias kita cek apakah barang yang kita beli itu baru atau repack. Allahu alam. Hanya Samsung dan Allah yang tahu. Samsung Indonesia dan Allah yang tahu. Makanya gue saranin, ini udah paling legit, gue udah berpikir keras gimana caranya ya. Kalau misalnya lu COD atau lu misalnya beli Samsung ya, device Samsung di e-commerce yang ngakunya baru, gimana cara teramannya ya, lu minta dulu nomor emailnya, minta fotoin langsung dari kardus. Lu telepon orang Samsung, lu tanya, apakah ini garansi udah berjalan? Kalau udah berjalan, jangan dibeli. Tapi kalau misalnya belum berjalan, lu beli, sampai ke rumah pastiin emailnya sama. Udah gitu lu unboxing dengan video tadi ya, dengan ada buktinya juga, lu unboxing baik-baik gitu. Terus lu buka, lu hidupin, lu cek emailnya lagi, di menu setting kan ada ya, emailnya akurat baru, udah, lu terima, lu konfirmasi, itu insya Allah baru. Karena kalau lu harus masuk ke Samsung Shop dulu, lu tahu kan, pertama kali lu booting gitu, lu booting HP Samsung, itu Samsung Shop itu aplikasinya itu belum ada. Dia nunggu lu login dulu ke Samsung dulu ya, login akun Samsung, terus connect ke WiFi dulu, baru itu aplikasi ke download. Dan biasanya kondisi seperti itu baru tercipta ketika lu udah di rumah. Gue juga mau meluruskan bahwa kenapa alasan gue bikin video itu ya, video yang kemarin, karena teman-teman, gue merupakan pedagang smartphone juga, tapi rata-rata yang di gue tuh semuanya second lah. Dan gue tuh pernah ada ya, barang second gue tuh dibeli sama satu onggok-onggok manusia ini, yang akhirnya tuh gue tolak. Karena terus dari kolega
seller smartphone gua itu bilang, itu orang tuh tukang repack. Dan itu produk Samsung ya. Gue dari situ gila. Samsung tuh seada celahnya itu ya, ketimbang Oppo, ketimbang iPhone, ketimbang Vivo gitu. Ternyata ada celah banget. Dan setelah gue selidiki, video itulah yang gue tayangkan. Dan alhamdulillah sekarang Samsung sudah memiliki cara. Tapi lagi-lagi tidak semudah, sesimpel iPhone, Oppo, Vivo, dan lain-lain yang menerapkan sistem bisa cek di website melalui nomor email aja. Jadi kurang lebih kayak gitu. Moga-moga kita semua terbantu dan gue tidak akan egois dengan tidak meminta maaf. Gue tetap menyampaikan permintaan maaf karena ternyata Samsung memiliki cara ya untuk memberitahu, menginformasikan apakah produk tersebut sudah diaktifasi apa belum, ya sepertinya itu juga. Ya setidaknya ada sesuatu yang bisa kita perbuat lah, yang bisa kita cek. Ya mungkin gua waktu kemarin itu nggak terlalu explore di bagian Samsung Shop-nya. Mungkin gua langsung explore itu di websitenya, di apa namanya Google, di apa. Walaupun serasa gue tetap sama, gue sudah melakukan hal yang serupa dengan yang tadi gue lakukan, cuman gue tidak melihat ada si apa namanya daftar produk itu ya, daftar produk ya atau daftar device yang gue milikin gitu ya. Dan ada komentar serupa juga yang sama seperti gue juga mengatakan demikian, bahwa mereka juga tidak menemukan di Samsung Shop, tapi mungkin setelah ada updatean gitu ya, itu kembali ada apa gimana gue nggak ngerti. Yang jelas semuanya ada kemungkinannya masing-masing, tapi intinya tadi sih yang gue bilang ya, bahwa bisa dicek melalui email dengan telepon. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk telepon Samsung Indonesia ya. Terima kasih teman-teman. Gue minta maaf sekali lagi ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.